Pagi-pagi makan ketan, paling enak makan di Tugu. Cakep. Assalamualaikum warga kelautan, selamat pagi di hari Minggu. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang metode numerik kali ini. Pertama-tama izinkan kami perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Diki, NIM 26050111181 Aku Kamalia, NIM 107. Nama saya Evan Karobe Utomo, NIM 2605018130096. Perkenalkan, nama saya Arlinda Lutfiana Latifah, NIM 495. Halo, nama saya Talita Salma Adeni, saya NIM 14120, saya dari OCC. Perkenalkan, nama saya Vindi, NIM 30116, kelas Oceanografi C. Saya Wadia Aprilianti akan menerangkan sedikit tentang materi modul 3 praktikum metode numerik. Nama saya Wel Prayogo, NIM saya 260501118130128. Metode numerik biasanya melibatkan sejumlah besar operasi-operasi hitungan yang berulang-ulang, melelahkan, dan menjemukan. Tetapi dengan adanya komputer digital yang semakin lama semakin cepat dalam melakukan hitungan, dan dengan adanya penemuan metode-metode baru dan beberapa modifikasi dari metode-metode lama, maka perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam metode numerik, aplikasi yang biasa digunakan adalah MATLAB, Maple, dan lainnya. Pentingnya metode numerik dalam kehidupan saat ini yaitu untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Dengan bantuan komputer, ia sanggup menangani masalah yang rumit dan melibatkan perhitungan yang sangat luas. Misalnya untuk memecahkan masalah solusi suatu persamaan tak linear. Sistem persamaan yang besar dan permasalahan lainnya termasuk dalam teknik dan sosial. Masalah yang sering sulit atau bahkan tidak mungkin dapat diselesaikan secara analitis dapat diselesaikan dengan metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu pengenalan MATLAB. MATLAB sendiri merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pemrograman analisis serta komputasi teknis dan matematis berbasis matriks. MATLAB ini mampu menyelesaikan masalah perhitungan dalam bentuk matriks. MATLAB biasa digunakan untuk kebutuhan analisis dan komputasi numerik, karena MATLAB merupakan suatu bahasa pemrograman matematika yang berdasarkan pada sifat dan bentuk dari matriks. Sebuah sistem MATLAB tersusun dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu Development Environment, yang kedua MATLAB Mathematical Function Library, yang ketiga adalah MATLAB Language, yang keempat grafik, dan yang terakhir yaitu MATLAB Application Program Interface atau disingkat dengan API. Untuk memulai sebuah aplikasi MATLAB, kita dapat melakukannya dengan double checking pada icon shortcut MATLAB. Sedangkan untuk mengakhirinya, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan pilih file, lalu exit MATLAB dalam Windows utama MATLAB yang sedang aktif. Yang kedua yaitu dengan cukup mengetikkan tipe with dalam command window.
Jadi saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang akar-akar persamaan. Akar-akar persamaan dibagi menjadi beberapa metode. Pertama, ada metode setengah interval. Kelebihan dari metode ini, dia tuh selalu berhasil dalam menentukan akar-akar yang dicari, atau tuh dia selalu konvergen. Kekurangannya, dia tuh pada metode biseksi hanya dapat dilakukan apabila ada akar persamaan pada interval yang diberikan. Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan pada metode ini. 1. Fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn plus 1. Kedua, menentukan xn dan xn plus 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. Terus ketiga, nilai error dapat ditentukan oleh pengguna ataupun didasarkan pada bidang ilmu dari permasalahan yang diselesaikan. Terus ada metode interpolasi linier. Metode ini mirip sama metode setengah interval, tapi perbedaannya cuma terletak pada proses pencarian pendekatan akar persamaan. Yang selanjutnya, setelah pendekatan akar ini ditemukan, prinsip pencarian akar persamaan dari metode ini didasarkan pada penggunaan interpolasi linier. Terus dia ada metode Newton-Raphson. Newton-Raphson ini dia cuma butuh satu terkaan aja, tapi harus dekat sama akar persamaan yang dicari. Kelebihan dari metode Newton-Raphson itu nilai yang konvergensi yang dihasilkan lebih cepat, tapi kekurangannya tidak selalu menemukan akar dan kemungkinan sulit dalam mencari fxn. Terus dia tuh penetapan harga awalnya sulit. Terus ada metode secant. Metode secant ini mirip sama metode Newton-Raphson. Perbedaannya cuma terletak pada pendekatan untuk turunan pertama dari F saja. Terus yang terakhir tuh ada metode iterasi. Kekurangan dari metode iterasi ini, dia tuh jika sistem persamaan tidak berada pada kondisi yang kondusif, maka konvergensi dari suatu sistem persamaan tidak dapat terjamin. Terus kelebihan dari metode ini itu dia menggunakan sedikit memori komputer yang diakibatkan dari algoritma yang mendesain agar komputer hanya menyimpan koefisien-koefisien yang tidak nol. Terima kasih. Sistem persamaan linear atau yang biasa kita kenal dengan SPL merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear yang saling berkorelasi. Dan terdapat berbagai macam metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear tersebut menggunakan metode-metode antara lain metode substitusi, metode eliminasi Gauss, metode Gauss-Seidel, metode Gauss-Jordan, dan metode Jacobi. Berikut akan dipaparkan beberapa metode seperti metode Gauss-Seidel, metode Jacobi, dan metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel merupakan metode perulangan yang menghitung secara vektor. Metode Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan ialah metode yang ditemukan oleh Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih disederhanakan lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon matriks. Metode Jacobi. Metode Jacobi adalah algoritma iteratif untuk menunjukkan solusi sistem persamaan linear yang dominan secara diagonal. Setiap elemen diagonal diselesaikan untuk dan nilai perkirakan dicolokkan. Proses ini kemudian diulangi sampai konvergen. Pada kali ini, aplikasian yang kita bahas yaitu menggunakan metode Gauss-Seidel, yaitu metode yang menggunakan nilai terakhir untuk menghitung nilai berikutnya. Kita akan menyelesaikan soal sistem persamaan linear, yaitu mencari solusi dengan matriks yang dominan diagonal. Kita harus menuliskan nilai-nilai yang akan dimasukkan nanti seperti nilai Y, nilai toleransi,
dan iterasi maksimal atau nilai lainnya. Dikarenakan metode iteratif kemungkinan divergen, maka kita perlu memasukkan iterasi maksimal untuk menghentikan pemrograman. Setelah itu kita masuk algoritma dari metode Gauss-Seidel. Seperti biasa, kita lakukan running. Kita masukkan matriks. Matriks yang kita gunakan di sini adalah matriks dominan diagonal. Lalu kita masukkan nilai B, nilai awal, batas toleransi, dan iterasi maksimal. Setelah itu kita enter, maka akan didapatkan solusi pada iterasi ke 55. Ini cukup singkat termasuknya karena di nilai 55 sudah mendapatkan nilai yang mendekati apabila dihitung dengan manual. Salah satu contoh pengaplikasian pada nomor 3 adalah dalam menentukan distribusi temperatur. Saya kutip dari Jurnal Penelitian Sains, volume 13, nomor 2B. Bahwa pada judul terlihat dengan menggunakan metode Chern-Nicholson. Pada pengerjaannya sebelumnya, dia mengerjakan menggunakan metode Gauss-Seidel terlebih dahulu. Metodenya digunakan untuk menentukan nilai pada tiap titik yang ada di grafik di sini. Kemudian menghasilkan tabel yang ada di lampiran seperti ini. Tabel di sini menunjukkan temperatur pada tiap-tiap waktu. Contoh pengaplikasian dari nomor 3, saya kutip dari Jurnal Simulasi Fenomena Aliran Daya pada Sistem Tenaga Listrik IEEE-5BUS berbasis metode numeris dan berbantuan aplikasi MATLAB. Di jurnal ini di sini ada tabel perbandingan kriteria dan ini contoh hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Dan telah habis di ujung penutup presentasi kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Ku ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu.